Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hari ketiga sore hari, Tan Xiao Xiao datang ke sayap barat dan memberitahu Liu Lir bahwa guru abadi sudah siap dan dapat merawat Liu Xi. Di bawah bimbingan tarian kecil, Liu Lir membawa kakak batu melewati sebaris koridor, melintasi 4 halaman-halaman, dan keluar dengan lengkungan melingkar, dan akhirnya sampai di halaman belakang Yufu. Halaman asli, yang telah berusia 7,5 tahun, telah mengejutkan Liu Lir, tetapi ketika dia melihat danau kecil yang ditutupi daun teratai hijau di halaman belakang, dia akhirnya menyadari pemahaman Yufu yang sebenarnya. Dikatakan bahwa itu adalah danau kecil, tetapi hanya sungai besar yang pernah dilihat Liu Lir di masa lalu. Padahal, danau ini memiliki lingkaran kecil setinggi 3 atau 400 kaki. Dibandingkan dengan kolam di rumah kaya biasa, ada perbedaan. Nona Lir, itu tempat di mana guru abadi Baisi menyempurnakan alkimianya. Xiao Wu mengangkat tangannya dan menunjuk ke sebuah pulau kecil di tengah danau. Liu Lir mengikuti arah jari kecil dan melihat jembatan batu berlekuk 9 yang didirikan oleh Pualam Putih, yang melewati daun teratai tian-tian dan berlanjut ke pulau kecil. Pulau kecil itu tidak besar, tetapi hutannya lebat dan tertutup awan. Ketika saya memikirkan pulau itu, kakak batu, saya memiliki harapan untuk sembuh, dan wajah kecil itu tidak dapat menyembunyikan kegembiraan. Tanah tempat orang-orang abadi bukanlah tempat yang bisa kita kunjungi Nona, maka kamu akan pergi sendiri, Xiao Wu berkata pada Liu Lir. Terima kasih untuk adik perempuanmu. Liu Lir kembali dan berterima kasih padanya. Saudari, Liu Lir yang manis membuat Xiao Wu itu sangat berguna. Dia melambaikan tangannya dengan gembira dan berbalik melangkah pergi. Gadis itu melihat pulau berkabut di tengah danau dan memegang pagar jembatan batu dengan satu tangan. Dia tidak terburu-buru ke jembatan. Saya tidak tahu mengapa, dan tiba-tiba ada pemikiran di hati saya. Jika penyakit kakak batu itu sembuh, apakah dia akan meninggalkan Lir? Ketika dia memikirkannya, dia tidak bisa tidak menderita karenanya, tetapi ketika dia melihat wajah yang sangat akrab dengan pemuda jangkung itu, dia tiba-tiba merasa lega. Kakak batu, ayo pergi. Gadis itu menginjak jembatan batu dan membawa Liu Xi menuju pulau. Berjalan melalui jembatan Bisasi, semakin Anda mendekat, hati Liu Lir sedikit gugup, dan wajah Liu Xi tenang, dan dia tertarik dengan koi daun teratai dari waktu ke waktu. Ketika datang ke pulau kecil itu, Liu Lir merasa asap di pulau itu tidak sekuat dari jauh. Tidak banyak burung berkicau, yang luar biasa sunyi dan hening. Di ujung jembatan batu, diikuti jalan setapak batu kecil, sampai ke kedalaman pulau. Liu Lir dan keduanya berjalan di sepanjang jalan setapak, tanpa jalan kecil, langsung ke depan tembok putih dan ubin hitam. Bai Shizhen sedang menunggu di depan kuil Tao. Dia melihat keduanya dan berkata dengan ekspresi kosong, masuk, lalu berbalik dan berjalan menuju kuil Tao. Keduanya mengikuti jalan lama melalui 3 aula utama dan sampai ke halaman belakang kuil Tao, yang berisi bebatuan besar. Shiraishi pergi ke suatu tempat di depan tembok gunung, mengangkat tangannya ke atas, dan pintu batu tebal perlahan terbuka, memperlihatkan lubang tinggi 1 orang. Setelah keduanya mengikuti jalan lama menuju gua, gerbang batu tebal di belakangnya perlahan tertutup. Gua-gua itu digali secara artifisial. Ruang di dalamnya tidak terlalu besar. Itu hanya sedikit lebih besar dari ruang sayap barat tempat mereka tinggal. Ada beberapa lampu di dinding di keempat sisinya. Saya tidak tahu minyak lampu jenis apa yang menyala, dan tidak ada asap. Di tengah tanah ada pola segi 8, yang terlihat seperti gosip, tapi jelas berbeda. Penilaian dalam polanya sangat dalam. Ada beberapa pola burung dan binatang yang aneh, dan beberapa garis yang aneh. Dia samar-samar merasa bahwa dia telah melihatnya sebelumnya.
Tampaknya itu semacam karakter Tiongkok kuno. Di setiap sudut segi 8, ada bendera segitiga berwarna merah tua, dan bendera itu juga menggambar beberapa garis aneh di atas garis emas. Aku masih ingin melakukan sesuatu, biarkan dia duduk di tengah lingkaran, guru abadi Shiraishi melirik Liu Lir, yang sedang melihat hukum, saluran dingin. Ya, Liu Lir dengan cepat mendapatkan kembali penglihatannya dan memimpin pemuda jangkung itu untuk duduk dalam pola cincin di tengah lingkaran. Kakak batu, kamu akan baik-baik saja, Lele ada di sini untuk menemanimu. Liu Lir menatap mata Liu Si dan berkata dengan serius, lalu berdiri di sisi dinding batu, wajahnya memandang jalan tua dengan tegang. Sekarang kamu tinggal di tempat yang sama, jangan repot-repot mengganggu orang tua, jangan berjalan setengah langkah, mengerti? Shiraishi memberitahunya. Liu Lir dengan cepat fokus pada poin-poin penting. Shiraishi maju, pertama dengan satu tangan dan satu telapak tangan, dan berbelok, lalu berjalan mengitari lingkaran hukum, diam-diam mengambil mantra yang sulit. Saat teriakannya berbunyi, pada bendera segitiga bersisi 8 di sekitar pasukan, garis emas menyinari cahaya keemasan pada saat yang sama, menyebar dari sekeliling dan menutupi pohon willow. Liu Si awalnya melihat sekeliling. Pada saat cahaya keemasan, tubuh tiba-tiba bergetar. Seperti sengatan listrik. Liu Lir melihat ini, dan hatinya melonjak karenanya. Ada beberapa kekhawatiran dan beberapa harapan. Saya melihat cahaya keemasan Liu Si mengalir, dan itu mulai memadat menjadi pola emas yang unik. Pada saat yang sama, sepertinya ada sedikit cahaya keemasan di mata, dan itu terlihat aneh. Hanya mendengarkan suara hiruk-pikuk Bai Shizen tiba-tiba berhenti, dan gerakan menjilat hukum tiba-tiba berubah, dan tombolnya menjerit. Kota, tepat sebelum cahaya keemasan di sisi Liu Si, cahaya keemasan tiba-tiba memadat, seperti lapisan kertas emas, membungkusnya. Melalui cahaya keemasan masih bisa melihat wajah pohon willow, alisnya berkerut, sepertinya agak menyakitkan. Suara, Zizi, adalah mahakarya. Bendera bersisi 8 di sekitar barisan diikuti oleh lampu merah, dan kabut abu-abu gelap mengalir keluar darinya, berkumpul menuju pusat lingkaran. Liu Lir melihat ini dari samping, wajahnya sedikit berubah. Saya tidak tahu mengapa, saat kabut hitam dan abu-abu muncul, secara naluriah dia merasa sangat tidak nyaman. Tiba-tiba, Liu Si mendengus dan otot wajahnya berkedut. Apa? Liu Lir berseru, tetapi segera menutupi wajahnya dengan tangannya. Diam. Jika kamu ikut campur, bisakah kamu membelinya? Jari asli Shiraishi masih kencang, dan dia berteriak. Hati Liu Lir bergetar dan tidak berani mengatakan beberapa kata lagi, tetapi kengerian di matanya tidak memudar. Saya melihat bahwa kabut itu seperti makhluk hidup, terjalin menjadi tentakel, dan bergoyang, dan menelan pohon willow. Kemudian kutukan yang suram terdengar. Kabut hitam dan abu-abu semakin banyak, dan semakin tebal dan tebal. Pria muda jangkung dalam kabut pertama kali menunjukkan ekspresi bingung, diikuti dengan menarik kelopak matanya, perlahan menutup matanya, dan benar-benar tertidur. Guru abadi melihat ini, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan, hukum tiba-tiba berubah, dan kemudian sebuah mulut, menyemburkan sekelompok darah menjadi sedikit darah, langsung ke kabut abu-abu gelap. Tiba-tiba ada darah kental di kabut, dan rune berdarah mengalir dengan liar. Salah. Liu Lir melihat bahwa sekarang, wajahnya bahkan lebih bervariasi, dan instingnya dengan kuat mengatakan kepadanya bahwa situasinya tidak benar, tetapi karena peringatan sebelumnya, gadis itu agak ragu-ragu. Suhu kabut hitam dan abu-abu tiba-tiba turun tajam, dan berubah menjadi es hitam besar dalam sorotan, dan pemuda jangkung membeku di dalamnya. Cepat berhenti, apa yang kamu lakukan? Liu Lir akhirnya berkata dari Yu Shizen, dan segera berteriak pada wajah merah itu, dan kemudian menolak untuk mengambil langkah lain ke lingkaran,
lampu menyala, sebuah mainan seukuran tamparan muncul di tangan, dan perlu untuk dihancurkan es untuk menyelamatkan orang. Sebelum gadis itu menjabat tangannya, orang tua itu terlebih dahulu mengibaskan lengan bajunya yang besar dan melontarkan kata, "Gangguan." Bayangan emas melintas seperti kilatan, dan itu berubah menjadi tali emas, dasi terjalin yang mengikat gadis itu. Kaki Liu Lir tidak stabil dan langsung berbalik dan jatuh. "Pencuri tua, apa yang ingin kamu lakukan?" Gadis itu menatap Yu Shizhen, dan tubuhnya berputar, tetapi tali emasnya sepertinya merasakan perlawanannya, dan permukaan cahaya keemasan tiba-tiba menyala. Dengan baik, wajah gadis itu terdistorsi, dan sepasang mata meneteskan air mata, tetapi dia tidak berteriak pada giginya. Pada saat ini, telinga di kedua sisi pipinya tiba-tiba menghilang, tetapi di rambut hitam di kedua sisi kepalanya, dua telinga rubah berbentuk segitiga muncul. Kekuatan pemenjaraan yang kuat datang dari tali emas dan menyegel mana miliknya. "Hei, apa, kamu, siluman rubah kecil ini, berpikir bahwa dengan sebuah alat dapat menembus mata dan telinga Odewa abadi ini, itu benar-benar delusi." Shiraishi memicingkan mata ke arah gadis yang jatuh ke tanah, berkata dengan dingin, "Kamu telah melihat identitasku lebih awal." Gadis itu jatuh lurus ke bawah, tetapi wajahnya masih memiliki tampilan keras kepala yang tidak cocok dengan ini. "Hei, apakah kamu masih harus peduli tentang ini saat ini? Kamu dibawa ke rumah oleh Nona 7, siluman rubah juga dianggap memiliki kekuatan kecil dalam roh Yaozu. Awalnya aku berniat menutup satu mata dan melepaskanmu. Tapi siapa sangka akan menemukan bayi humanoid ini." Setelah beberapa kata dari Shiraishi, dia menoleh untuk melihat pohon willow di es hitam, dan ada sedikit panas di matanya. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan dengan kakak batu itu?" Liu Lir bertanya pada Bai Si. "Meyakinkan, aku tidak tega membunuhmu saudara bodoh ini, dia adalah jiwa yang kuat yang sulit dilihat dalam 100 tahun. Yang lebih baik lagi adalah Tuhan tahu dan menderita, dan terobsesi dengan ketidaktahuan. Selama saya akan menambahkan sedikit pengorbanan pada misteri. Menyempurnakan, menghapus sisa-sisanya, dapat memurnikan jiwa dengan potensi tidak terbatas," Shiraishi berkata. Setelah mendengarkan Liu Lir, aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Matanya tiba-tiba menunjukkan jejak kegilaan. Merah darah yang aneh muncul di wajahnya. Tubuh itu menabrak lemari besi, dan binatang itu berbisik di mulut. Murid itu tiba-tiba menyala hijau. Bersinar, rambut putih besar tumbuh di seluruh tubuh. Setiap bulu rubah bersinar dengan cahaya kristal, dan sangat keras. Seluruhnya tampak menjadi landak putih, terutama rambut putih di ekornya adalah busur putih samar. Rubah putih tersentak, dan tali emas diregangkan sedikit, ekor berbulu bergetar, dan cahaya putih bersinar. "Hai!" Velus putih yang tak terhitung jumlahnya berkibar, seperti 1000 jarum terbang, mengeluarkan suara kosong yang keras, mengenai es hitam. "Pengadilan kematian." Shiraishi berbalik dan berteriak di mulutnya. Dia melambaikan perisai elips hitam dan mengubahnya menjadi cahaya hitam. Kecepatannya sangat cepat. Dia berada di depan rubah putih dan terbang ke es hitam. Perisai elips tersentak beberapa kali, menahan es hitam di belakang. Serangkaian suara keras. Beludru putih dipukul di perisai hitam, dan perisai hitam itu bergetar, menghalangi semua rambut. Liu Lir melihat ini, lampu hijau di matanya berkilat keras, dan dia akan bergerak lagi. Tali emas di tubuhnya tiba-tiba bersinar, kekuatannya hampir 2 kali lipat, kekuatannya merayap dan menyusut, dan rubah putih hancur. Pada saat yang sama, permukaan tali itu bersinar keemasan, dan jarum emas tajam dengan jari yang tak terhitung jumlahnya tumbuh jauh ke dalam tubuh. Apa? Dalam sekejap, darah gadis itu berkerumun, mewarnai sepotong besar bulu rubah dengan warna merah. Namun, setelah dia menggertakkan giginya, terlepas dari aliran darahnya,
dia menggunakan usaha terbaiknya untuk menyipitkan ekornya. Hai, beludru putih lainnya terbang keluar. Kali ini, wanita itu tersebar seperti bunga, dan dia berubah dari hitam putih menjadi es hitam. Meskipun perisai hitam itu luar biasa defensif, tidak ada cara untuk menghadapi rambut ini dari segala arah. Kamu berani. Shiraishi sangat marah, dan mulutnya memuntahkan cahaya hitam, tapi itu adalah pedang terbang berbentuk ular yang terbungkus cahaya hitam, dan itu melintas di atas es hitam. Hai, pedang terbang berputar-putar, ilusi pedang hitam, membentuk bayangan pedang, terbungkus es hitam. Perisai hitam juga bersinar terang, sekali lagi naik 3 poin, bersama dengan Jianying, untuk melindungi es. Serangkaian suara emas dan besi. Sebagian besar rambut itu terhalang oleh pedang terbang dan perisai, tapi masih ada beberapa pedang yang menembus dan menghantam es hitam. Es hitam bergoyang dengan keras, dan banyak pori muncul di permukaan. Beberapa retakan muncul dan menyebar dengan cepat. Pada saat ini, sosok itu adalah bunga, sosok asli Shiraishi muncul di sebelah es, dengan kedua tangan melambai. Gas hitam besar mengalir dari lengan bajunya, sebagian menyatu dengan es hitam, dan sisanya sebagian besar mengembun menjadi tameng terbungkus es hitam. Retakan pada balok es segera berhenti menyebar, dan kemudian dengan cepat bergabung dan dipulihkan, dan beberapa potongan es yang bernapas kembali ke keadaan semula. Shiraishi merasa lega dan menoleh untuk melihat Liu Lir dengan marah. Gadis itu sedang berbaring di tanah saat ini, dan matanya penuh dengan keengganan. Rubah putih di tubuhnya semuanya telah menghilang, dan suasananya telah bergoyang. Jelas, kedua serangan itu telah menghabiskan vitalitasnya. Ini benar-benar melihatmu. Baishi sangat dingin, hanya jika gerakannya lambat, es hitam dapat dipecahkan oleh Liu Lir. Lagi pula, dia melambaikan tangannya, dan seukuran telapak kaki hitam muncul dari udara tipis dan ditembakkan ke Liu Lir. Tubuh mungil gadis muda itu langsung diledakkan dan dibanting ke dinding kamar, di mulut menyemburkan banyak darah dan kemudian jatuh ke tanah. Dia bermandikan darah, rambutnya berserakan, wajahnya pucat, dan terlihat sangat buruk. Jika guru abadi masih memiliki ide untuk menjual batu penggantinya, dia sudah berteriak pada serangan itu. Kakak batu. Liu Lir nyaris tidak melihat ke atas dan menatap pohon willow di dalam es. Dia berbisik di mulut, tetapi kemudian kejang dan pingsan. Shiraishi melihat ini, dan melambaikan tangannya tanpa mengatakan apapun. Beberapa potong fuyu terbang keluar dan menempelkannya di tanah di sekitar tubuh Liu Lir. Cahaya hitam besar meletus dari simbol itu, terkondensasi menjadi bola cahaya, menutupi gadis itu. Setelah melakukan ini, dia berbalik untuk melihat es hitam lagi, dan tidak bisa menahan senyum. Jubah merah, Gui Yaozi, tunggu aku menjadi jiwa, lihat bagaimana kamu bertarung denganku. Setelah senyum di wajah Shiraishi, kedua tangan terangkat, dan 8 di antaranya terbang keluar dan mendarat di tanah dekat es hitam. Hai! Sinar kegelapan yang besar muncul dari 8 plak untuk membentuk lingkaran, yang menahan es batu hitam dan menahan ketinggian. Dia mengeluarkan labu hitam. Labu itu diukir dengan rune biru, memancarkan cahaya redup, dan suara yang terdengar seperti cairan datang dari dalam. Dia membuka cucurbit, dengan hati-hati memiringkan kerekan, dan menuangkan cairan gelap seperti tinta, mengeluarkan bau tengik yang menyengat. Cairan itu bersinar dengan bintik-bintik hitam, seolah-olah makhluk hidup itu terus bergerak.